Pemirsa Showbiz kembali hadir untuk menawarkan Anda sesuatu yang menyenangkan. Dan kali ini mungkin bisa menjadi referensi bagi pemirsa Showbiz kalau mau mencari sudut pandang baru terkait film pasca pernikahan. Dan saat ini sudah bersama saya case dari series Menduda. Di sini ada Mas Gading Martin dan Mbak Niken Anjani. Halo. Mungkin saya kenalkan terlebih dahulu Mas Gading sebagai Dimas dalam series Menduda dan Mbak Niken sebagai Desi di series Menduda ini ya. Iya. Mungkin sebelum kita kupas lebih dalam lagi, mungkin boleh diceritakan sedikit nih sinopsis dari series Menduda seperti apa? Silakan. Ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Ya, sinopsisnya ini cerita tentang keluarganya Dimas dan Desi, punya anak satu Ella, tapi memang cerita ini diawali langsung dengan perceraian. Jadi dibuka dengan adegan itu. Jadi series ini menggambarkan kisah seorang duda beranak satu, bagaimana dia harus beradaptasi dengan kehidupannya dia yang baru. Karena buat dia kan hidup duda ini baru buat dia, sementara dia sebenarnya orangnya asik-asik aja, easy going, bahkan kelewat santai, jadi suka nggak mikirin ujungnya tuh nanti bakal gimana, pokoknya maunya yang pokoknya gampang deh gitu. Oke. Ada teman-temannya juga dan akhirnya pasti ada konflik gitu, pasti ada konflik ketika kita menjadi duda. Terus akhirnya mau gak mau kita harus berdamai karena punya anak. Dan nantinya juga bagaimana kalau salah satu dari kita mulai mempunyai pasangan yang baru. Mas Gading. Jadi teringat. Okay. Jangan curhat. Soal teringat, ini kan berkaitan sama real life Mas Gading. Dari judulnya aja udah Menduda. Benar. Apa sebenarnya yang pertama terlintas di pikiran Mas Gading nih saat menerima tawaran untuk menjadi pemain? Iya, jadi gue begitu. Ya, gue banget lagi. Makasih loh Salman. Coba. Iya, jadi suatu sore Salman nelpon ngajakin ketemuan, terus gue punya deck cerita. Udah jadi, maksudnya Menduda udah jadi. Terus kita ngobrol yuk, akhirnya ngobrol kurang lebih ceritanya seperti apa. Akhirnya gue kasih insight juga, lu sebenarnya cerita lu sendiri gimana Ding gitu. Akhirnya gue ceritain apa yang gue alamin gitu. Dan akhirnya memang sedikit atau banyak jadinya memang nyerempet-nyerempet atau memang ini kayaknya gue banget gitu. Iya, ada karakter yang bukan Gading, memang ada karakter Dimas, tapi kejadian-kejadian atau yang dialami pasti gue udah alamin duluan gitu. Jadi sebenarnya gampang-gampang susah juga untuk memerankan seorang Dimas gitu. Oke, itu tadi dari sisi Mas Gading. Kalau dari Mbak Niken sendiri nih, apa sih yang pertama terlintas di pikiran Mbak Niken pas menerima tawaran sebagai Istrinya Desi? Duda, Duda. istrinya si Duda. Aku janda dong gitu. Nah, tapi seru banget, malah aku tertarik sekali karena biasanya kan film-film yang dibahas itu kan proses pasangan bakalan cerai atau enggak gitu, tapi jarang banget jarang banget film yang ngangkat cerita itu justru apa yang terjadi sih setelah perceraian. Apalagi ini dari sudut pandang laki-laki. Biasanya kan selalu sudut pandang perempuan gitu. Jadi ternyata seorang duda tuh juga nggak gampang loh ngejalaninnya. Oh gitu ya, tuh divalidasi sama masnya. Bener loh. Itu, dan jadi aku tertarik banget, dan aku malah belajar banyak dari series ini. Jadi tahu gitu, oh orang kalau bercerai punya anak tuh kayak gini ya, co-parenting segala macamnya. Ini menarik sekali sih ceritanya. Belajar juga dari film ini ya Mbak, dari series ini ya Mbak ya. Oke. Balik lagi ke Mas Gading, tadi kan sempat disebut sama Mas Gading kalau wah ini gua banget nih. Mungkin ada yang jadi pembeda antara Dimas sama Mas Gading sendiri dari series ini? Oh iya, yang pasti penyebab perceraiannya beda. Di sini udah di trailer aja digambarkan Dimas suka judi ya. Suka judi, saya tidak suka. Oke. Iya, jadi Dimas punya banyak teman, Gading juga punya banyak teman, itu sama. Dimas latar belakang pekerjaan berbeda, terus sedikit nih beda. Dia suka banyak yang sama. Dia mau ceritanya dia anaknya satu cewek, gue juga. Sama. Bapaknya asik, gue juga. Lo asik, oke. Iya dong. Ya kurang lebih ada ya sedikit 1-2 yang sama dan 1-2 yang beda sih sebenarnya gitu. Artinya kurang lebih tipis-tipis mirip. Tipis-tipis mirip. Tapi ada kesulitan nggak atau jadi challenging buat Mas Gading memerankan Dimas di series Menduda ini? Challengingnya adalah begitu gua memerankan ini malah jadi
recall lagi gitu, ingat lagi. Aduh, iya lagi gitu. Jadi iya kan kita syuting kan happy kan. Tapi begitu ada di scene atau di scene yang skrip yang waktu itu gue udah ngalamin ini lagi gitu. Terus ini mesti gue perankan lagi gitu. Jadi merecall ya. Itu ya tantangan juga gitu. Oke, siap. Kalau dari Mbak Niken sendiri, mungkin challenging ya dari series Menduda ini, boleh? Mungkin dibagikan. Sangat beda sama Gading ya. Soalnya kalau Gading mungkin udah pernah ngalamin. Kalau aku mudah-mudahan kalau usah ngalamin. Jadi bener-bener lebih apa ya, karakter Desi tuh beda sekali sama karakter aku di kehidupan nyata gitu. Kalau Desi orangnya bener-bener yang uptight, serius, ambisius gitu. Kalau aku mungkin kebalikannya. Jadi memang challenging. Terus ya itu tadi aku belajar banyak sekali dengan co-parenting itu. Oke deh, berarti beda ya untuk dari kehidupan masing-masing dari Mas Gading beda banget. dan Desi. Coba mungkin beda nggak karakter Desi beda sama? Beda. Mungkin boleh di-spill sedikit atau biar? Ya, Desi ibaratnya sosok ya cewek yang apa ya? galak gitu. Kalau ini kan asik banget gitu. Jadi terima kasih. Beda banget. Nggak ada nih senyum begini ini Desi nggak ada. Sepanjang film tuh Desi merengut aja. Oke. Berarti ada challenging kita lihat di situ ya. Tapi kalau membangun chemistry itu ada kesulitan nggak dari masing-masing pemain ini? Lagi. Saya sih nggak ada sama sekali. Justru anehnya ya kalau orang tuh biasanya kalau misalnya mau buat film atau buat series karakternya misalnya musuhan nih. Ada kalau misalnya sampai benar-benar mungkin di lokasi, di set nggak mau ketemu, nggak mau ngobrol, nggak mau. Kalau gue malah kebalikan gitu, gue harus berusaha nyaman deket sama orangnya. Jadi begitu mau acting apa aja, itu kan skrip. Jadi acting apa aja udah gampang kalau buat saya itu. Sama sih, karena kita bisa actingnya enak kalau nyaman dengan lawan main kan. Dan untung banget Gading di sini merupakan lawan main yang sangat menyenangkan. Jadi enak banget kita blend in-nya, nggak harus reading panjang-panjang atau metode panjang-panjang, apalah nggak perlu. Dengan ngobrol aja udah langsung dapet chemistry-nya. Justru jadinya malah bingung nih, kita kayak lebih cocok jadi pasangan yang bukan Menduda. Iya, aneh loh. Aneh banget. Jadi berantemnya bener-bener di pas on set aja ya. Oke, berarti challenging-nya itu karena memang sudah akrab aja gitu ya berarti. Itu challenging buat saya yang hobinya marah-marah sebagai Desi, terus sementara aslinya tuh sedekat ini gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Kan ini kalau kita lihat series Menduda ini kebanyakan entertainment ya. Mungkin sebagai mungkin sebagai pemainnya, apa yang bisa didapatkan penonton selain sisi hiburan? Mungkin dari yang tadi Mbak Niken sebutkan, ada pembelajaran hidup, boleh dijelaskan? Jadi kalau aku ngeliatnya itu tadi kan biasanya orang ngeliat gimana caranya sih sebuah pernikahan tuh bisa langgeng atau bakalan udahan gitu. Kalau ini ternyata hidup dari sisi perempuannya atau sisi lakinya tuh susah banget loh menjalani hidup baru. Sementara kalau jadi duda itu kan mulai lagi dari nol ya. Jadi kayak nggak single tapi mulai lagi dari nol dengan segala masalah yang mungkin punya pasangan baru. Co-parenting anak tuh melelahkan. Co-parenting anak di sini kok ada pembelajaran tentang co-parenting anak juga selain entertainnya itu ya. Oke, dari Mas Gading mungkin? Iya, kalau orang bercerai kan nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah gitu. Nah, apalagi tantangannya kalau misalnya udah punya anak ya kita harus membuang ego untuk anak kita gitu kan. Nah, kalau di series ini untungnya saya sudah mengalami gitu. Bukan untung sih, tapi ya saya pernah mengalami. Jadi sedikit banyak memang kita pada akhirnya tujuannya adalah anak gitu. Oke. Nah, soal tren duda ini kan sekarang juga lagi banyak juga tren duda gitu ya. Mungkin prediksi dari Mas Gading, Mbak Niken di pasaran, kira-kira bakal seperti apa sih series dari Menduda ini dan apakah itu bakal menjadi kiat-kiat bagi para kiat-kiat menjadi duda? Iya kan sebenarnya orang tuh berpasangan ya menikah kan pasti nggak ada yang pengen cerai pasti. Ini kan iya nggak ada yang tahu juga ke depannya ya. Cuman duda ini kan ya sebenarnya kan di luar sana banyak juga. Cuman mungkin kalau yang menjadi duda adalah orang yang kerjanya di dunia entertainment memang lebih kebuka gitu, maksudnya lebih ke expose. Di sini bukannya mengiyakan duda tuh happy banget gitu ya kan, yang kelihatannya cuma sepersekian gitu, nggak tahu apa yang teman-teman duda di luar sana yang mereka alamin. Nah mungkin series ini
menjadi salah satu iya ya gue tuh begini ya gue banget, atau bisa jadi oh ya mungkin gue harus begini ya gitu. Jadi bisa jadi ini pembelajaran buat orang-orang yang di sana yang mungkin sudah terlanjur menduda dan biar semangat menjalani hidupnya sebagai duda. Karena benar hidup harus jalan terus gitu. Oke. Gak apa-apa, kalau aku sih senang banget aja karena emang duda itu kan dan janda, maksudnya intinya pasangan yang sudah divorce itu kan di sini masih agak tabu untuk diceritakan kan. Jadi begitu ada series menduda tuh kita semua senang sekali itu diangkat. Jadi banyak sekali orang bisa ngeliat oh kehidupan menduda itu seperti ini loh. Oke deh, kalau Berdamai gitu. dengan status kalian gitu loh. Berdamai dengan status keadaan. loh. Oke, Ya, status, siap. Oke, terima kasih Mas Gading, Mbak Niken, dan pemirsa Showbiz. Thank you Showbiz. Itu dia tadi kita baru saja membahas bersama wawancara dengan para pemain series Menduda dan mungkin bisa menjadi salah satu tontonan kalau mau tahu sisi lain dari Menduda pasca perceraian dengan keluarga. Demikian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.